Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ananda semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran daring fisika. Hari ini kita akan mempelajari fluida dinamis dengan submateri persamaan Bernoulli. Baik, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa semakin dipermudah untuk memahami materi pada hari ini. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang debit air. Debit adalah volume air yang mengalir melewati suatu penampang tiap detik. Simbolnya huruf Q besar, maka rumusnya adalah V per T, volume per waktu. Atau bisa juga debit air Q sama dengan luas penampang yang dilalui oleh air dikali dengan kelajuan air itu. Misalkan ini, air melewati penampang 1 sebelah kiri, luas penampang pipanya A1 dan kecepatan fluida saat itu di situ adalah V1. Maka debitnya Q sama dengan A dikali V. Kalian juga sudah mempelajari persamaan kontinuitas. Nah, dari persamaan kontinuitas kita tahu bahwa debit yang masuk pada suatu pipa ini besarnya tetap walaupun luasnya berbeda-beda. Contoh, ini ada pipa dengan dua luas yang berbeda. Di sebelah kiri luasnya A1 yang besar dan di sebelah kanan luas pipanya A2 yang kecil. Nah, ketika memasuki penampang sebelah kiri dan keluar dari penampang sebelah kanan, maka debitnya akan sama. Baik. Kita juga bisa menuliskan rumusnya, debit di 1 sama dengan debit di 2. Maka sesuai dengan rumus debit tadi A dikali V, maka A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Berarti luas di 1 dikali kecepatan di 1 sama dengan luas di 2 dikali kecepatan di 2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin sempit luasan penampang pipanya, maka kelajuan aliran fluidanya semakin besar atau fluidanya semakin cepat. Nah, luasan ini bisa kita ganti rumusnya menjadi rumus luas lingkaran. Rumus luas lingkaran kan pi r kuadrat ya. Maka A1 adalah pi dikali R1 kuadrat dan A2-nya kita ganti dengan pi kali R2 kuadrat. Pi di kiri dan pi di kanan bisa kita habiskan, maka menjadi seperti ini rumusnya. R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2, di mana R1 adalah jari-jari penampang 1 dan R2 adalah jari-jari pada penampang 2. Nah, dari rumusan ini biasanya yang menjadi tujuan kita adalah mencari kecepatan di penampang 2 atau V2. Ya, jadi V2 sama dengan langsung saja R1 per R2 kuadrat dikali dengan V1. Atau boleh juga apabila yang diketahui bukan jari-jari si pipa tapi diameter pipa, maka boleh juga rumusannya menjadi seperti ini. Nah, persamaan kontinuitas ini wajib Anda semuanya ketahui sebelum kita bisa masuk ke materi persamaan Bernoulli, karena pada persamaan Bernoulli kita akan menggunakan persamaan kontinuitas juga. Baiklah, kalau pada persamaan kontinuitas kita sudah tahu bahwa semakin sempit penampang pipa, maka kelajuan aliran fluidanya semakin besar. Nah, pada persamaan Bernoulli, Bernoulli menghubungkan antara besaran tekanan dengan kecepatan aliran fluidanya. Nah, jadi ini adalah hasil dari eksperimen yang dilakukan Bernoulli bahwa semakin besar kelajuan aliran fluidanya, maka semakin kecil tekanan di daerah itu. Ini adalah rumus dari persamaan Bernoulli. Rumusnya cukup panjang, tapi sebenarnya mudah untuk dilihat polanya. Oke, kalau kita lihat ini ya. Rumusnya kan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, untuk P1 ya gampang sekali ingatnya, tinggal tekanan saja gitu ya. Lalu yang ini, bagian ini setengah rho V kuadrat, ini rumusnya mirip dengan rumus energi kinetik.
rumus energi kinetik ya. Kalau kalian masih ingat, rumusnya setengah mv kuadrat. Maka tinggal ganti saja masanya dengan rho atau massa jenis. Lalu sisi yang ketiga ini, bagian yang ketiga ini adalah tekanan hidrostatik. Kalau masih ingat ya, P sama dengan rho GH. Oke. Nah, ingat saja sebelah sisi yang kiri, sisi sebelah kiri, maka sisi sebelah kanan tinggal ganti P1 jadi P2, V1 jadi V2, dan H1 jadi H2. Oke, mari kita perhatikan ini gambar pipa yang airnya mengalir dari sisi bawah naik ke atas ya. Di sisi bawah luas penampangnya A1 yang kecil, ini A1 luas penampang 1, satuannya meter kuadrat. Di atas luas penampangnya adalah A2 ya, A2. Nah, dan si air fluidanya tadi masuk dari luas penampang 1 dengan kelajuan V1 naik ke atas dan keluar dari A2 dengan kelajuan sebesar V2. Nah, jadi kan kalau di soal biasanya nanti yang sudah diketahui adalah V1 dan A1 serta A2, sementara V2-nya belum diketahui. Nah, dari rumusan persamaan Bernoulli, kita kan perlu V2. Maka untuk mencari V2-nya, kita gunakan kembali rumus dari persamaan kontinuitas ya. A1 V1 sama dengan A2 kali V2. Oke, baiklah. Nah, lalu ketinggian dari permukaan satu dari tanah ini yang warna abu-abu kita anggap aja sebagai basisnya atau sebagai tanahnya adalah H1 ya. H1 ketinggian penampang satu dari tanah. Dan H2 adalah ketinggian penampang 2 ini dari tanah H2. Oke, nah mari kita lihat soal pengantarnya. Air dipompa dengan kompresor bertekanan 120 kPa. Berarti diketahui P1 120 kPa ya, memasuki pipa bagian bawah 1. Ini ya, pipa bagian bawah 1 di sini. Oke, P1. Dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon. Berarti kecepatan dari sini masuk V1 namanya sebesar 1 meter per sekon. Tekanan air pada pipa bagian atas di sini adalah, oke, kita buat lagi yang diketahui berikutnya. Nah, karena penampang pipa 1 tepat di atas tanah, maka ketinggian dari H1 sama dengan 0. Nih, H1 sama dengan 0. Dan ketinggian dari penampang pipa yang kedua sama dengan 2 meter. Dari mana informasinya? Dari gambar ini. Dari sini kemari 2 meter. Lalu jari-jari penampang 1 ini 12 cm, maka R1 12 cm. Dan jari-jari penampang 2 sama dengan 6 cm. Ditanya berapakah P2? Jawab. Nah, jadi untuk memasukkan besaran-besaran ini ke dalam persamaan Bernoulli, kita memerlukan V2. Nah, bagaimana tadi cara mencari V2? Caranya dengan rumus kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena yang diketahui adalah jari-jari 1 dan 2, kita gunakan rumus perbandingan yang tadi sudah di awal. Ya, maka V2 sama dengan R1 per R2 kuadrat dikali V1. Di mana R1-nya sama dengan 12, R2-nya sama dengan 6, 12 bagi 6, 2, 2 pangkat 2, 4, 4 kali 1 adalah 4 meter per sekon. Maka kita dapatkan kelajuan aliran fluida di penampang 2 adalah 4 meter per sekon. Baik, nah setelah kita dapatkan besarnya V2, baru kita bisa memasukkan rumus dari Bernoulli yang panjang tadi. Oke guys, nah ini dia. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Oke, nah karena H1-nya sama dengan 0 nih, langsung saja ya, nanti ini 0 nilainya. Lalu karena yang ditanya adalah P2, maka setengah rho V2 kuadrat dan rho GH2-nya kita pindah ke sisi kiri. Oke, maka P2 tinggal di sisi kanan. Jadi inilah dia persamaan dari P2. Supaya lebih mantap, P2-nya kita pindahkan lagi ke sebelah kiri. Maka jadi seperti inilah rumusannya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. P1 sama dengan 120 kPa sama dengan 120.000 Pascal. Ditambah setengah dikali rho-nya, massa jenis air itu 1000, dari soal sudah diketahui.
dikali V1 sama dengan 1 tadi ya, kuadrat. Dikurang setengah kali rho-nya 1000, V2-nya 4. Ini tadi 4 ya. 4 kuadrat dikurang rho-nya 1000 dikali G-nya 10, H2-nya 2. Oke, tinggal masukkan saja angkanya, 120.000. 1000 kali setengah 500. 4 pangkat 2 16, 16.000 kali setengah 8.000. 2 kali 10 20 kali 1000 20.000. Ya, kita jumlahkan semuanya, dapatlah P2 sama dengan 92.500 Pascal. Atau kalau kita ganti ke kilo Pascal menjadi 92,5 kilo Pascal. Baiklah Anda dan semuanya, mungkin sampai di sini dulu untuk video persamaan Bernoulli pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk dipelajari kembali apabila kalian susah untuk memahaminya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.